Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa praktekan BKI 2D ya, yang Ibu bimbing dalam praktek ibadah ini, kita akan memulai dengan prosesi jenazah. Awalnya itu biasanya kalau yang namanya masjid itu kan sudah menyiapkan yang namanya kain kafan ya. Jadi dari masjid itu biasanya DKM-nya itu sudah menyiapkan seperangkat seperangkat kain kafan yang bisa dibeli di pasar, sekitar harganya 400 ribuan. Jadi ini Ibu simulasi aja ya. Jadi awalnya itu nih misalnya seperangkat ya, seperangkat kain kafan. Isinya itu adalah, pas dibuka ya, ada minyak wangi, ada peniti, ada selosin peniti, terus ada kamper. Di sini di dalamnya nanti ada kamper bulat-bulat gitu ya, ada kamper bulat-bulat. Terus di sini ada tikar, terus di sini ada kain sepanjang 6 meter, kain kafan sepanjang 6 meter, biasanya putih umumnya. Jadi ada beberapa item. Terus ada lagi kapas, biasanya ada kapas. Kalau yang aslinya mah kapasnya besar dan banyak gitu ya. Jadi ada kapas, ada kain kafan, minyak wangi, kamper, terusnya apa ini, tikar, dan peniti ya. Jadi untuk ini biasanya ini sudah seperangkat, ini beli harganya 400 ribu, ada di pasar ya. Kita tinggalkan dulu ini ya. Jadi ini ada segini banyaknya, kita tinggalkan dulu tentang kain kafannya. Terus sekarang tentang memandikan jenazah. Karena Ibu punya cuma boneka kecil ini, jadi ini aja yang jadi simulasi ya. Jadi ini kain ini ceritanya ini manusia lah ya, karena perempuan, jadi ceritanya ini mayatnya adalah perempuan. Pertama-tama mayat misalnya datang dari rumah sakit atau dari rumah gitu ya, terus kan dia pakai baju dulu kan ya, otomatis ditaruh diletakkan gini, dia pakai baju dulu. Nah, persiapan untuk memandikan jenazah, di sini ada sampo, ada sabun, ada gunting, ada handuk, dan ada 2 kain untuk penutup. Karena Ibu cuma ada 1 kain, berarti ini dianggap kain aja ya. Jadi ada 2 kain untuk menutup. Jadi 2 kain, handuk, gunting, sampo, dan sabun. Terus ya, setelah tadi kita menyiapkan 2 kain, 1 handuk, ada sabun, sampo, dan gunting, kemudian kita beralih kepada jenazahnya. Jenazahnya kebetulan Ibu cuma punya boneka kecil ini, jadi dianggap ini karena ibunya perempuan, jadi bonekanya ceritanya perempuan gitu ya. Jadi untuk memandikan ini misalnya jenazahnya itu meninggal dari rumah sakit gitu ya. Setelah turun dari ambulan gitu, terus langsung kan dibawa biasanya ke emperan masjid gitu ya. Nah terus otomatis kan dia masih berbaju ya, masih pakai baju nih, misalnya pakai celana, pakai ini. Nah terus posisi memandikannya itu nih, kita ini ya, tempat ininya mayatnya, mandiin mayatnya biasanya agak miring gini tempat mayat tuh, karena susah, jadi begini aja posisinya ya. Nah, ceritanya mayatnya ini, kita posisi yang memandikan ini adalah di sebelah kanannya, di sebelah kanan mayat. Nah terus pada waktu itu siapin gunting, karena pakai baju kan nggak mungkin kan, ayo mayat bukain baju sendiri kan nggak mungkin ya, misalnya mayatnya apa-apa, jadi digunting bajunya. Dari misalnya pakai tangan panjang, bajunya digunting, semua digunting, terus dibukain pelan-pelan bukanya. Misalnya dia pakai celana panjang, misalnya celana panjang digunting, nggak mungkin kan kita pelorotin seperti itu ya, kita gunting. Terus dibuang dulu celananya, misalnya pakai segala macam. Terus terkadang yang namanya perempuan ini pakai perhiasan ya, ada pakai kalung-kalung, itu dibukain dulu semuanya, gelang-gelang, cincin-cincin, terus kadar gitu, ini dibukain dulu, terus diserahkan kepada ahli warisnya atau ditaruh dulu di situ, disimpan. Dan untuk pemandian ini biasanya orang-orang tertentu saja
3 orang biasanya cukup gitu ya. Nah di sini tadi air sudah disiapkan ya. Di sini ada, misalnya di sini ada jolang dan ininya ciduknya diisi penuh air, tapi bisa juga pakai keran, pakai apa namanya tuh, selang, pakai selang juga bisa. Terus yang tadi ini, yang kamper ini tadi, kamper ini kan bulat-bulat ya biasanya nih, satu tempatnya nih kamper bulat, ini dibebek dulu, ada timnya yang ngebebek sampai halus, nanti dituang ke sini, diceburin ke sini buat nanti terakhir memandikan gitu ya. Ini buat terakhir aja, jadi satu apa namanya, satu ginian buat nanti terakhir. Nah ini dilanjutkan lagi di mayatnya ini, kita mulai dengan ini dulu. Biasanya kan agak kotor, jadi agak digini, ditekan dulu. Ini bagian kepala agak diangkat sedikit gitu ya. Biasanya kalau ditekan gini, perutnya agak begini, nanti dia akan keluar. Jadi ada yang bagian, biasanya pakai ini, pakai selang gitu ya, yang bagian ngebersihin, ngombehin gitu ya, dari depan diombehin, pakai ini belakangnya juga diombehin, belakangnya itu yang bagian megangin keran sendiri, yang bagian nyabokin sendiri. Nah ini biasanya kalau ditelanjangin ini biasanya dikasih kain, yang tadi kain 2 itu ya, fungsinya ditutupin gini, kan ini semua aurat nih, kalau udah dibuka tadi celana bajunya ya otomatis harus begini gitu, makanya ada 2 kain ini gitu. Nah jadi kita mandi ini itu kerannya itu ada di ini gitu, di atasnya, tapi memang tangan kita harus masuk. Ini seolah-olah apa namanya, kain ini udah nutup gitu ya, lagi nutup nih biar jelas aja, nanti sampai bersih. Tapi yang nggak usah sampai lama-lama, kalau udah terasa bersih terus dikasih sabun, mana sabun, kasih sabun gitu biar ada wangi gitu. Udah selesai terus langsung kita basuh dulu tempat-tempat wudunya. Ini posisi tertutup ya, dan tempat wudhu dari mulai telinga, mata gitu ya, terus langsung nanti ke mulut, ke hidung, terus ke tangan, ke kaki, nanti sebelah kiri juga, mulai dari mata, telinga, terus sampai ke mulut, terus hidung, mulut, terus tangan-tangan, kaki dibanjur. Udah itu kan itu kayak seperti mandi junub lah ya gitu ya, terus langsung dibanjur lagi sekali lagi, seret, udah beres. Nah terus mulai disampo. Ini posisi tetap tertutup ya saudara-saudara. Nih biasanya kalau perempuan ini kan suka ada jendol gitu ya, rambut dibuka dulu gitu ya, apa namanya, kuncirannya, terus disampuin kepalanya, sampo, cuciin sampo, bersihin. Nah ini ada tim 3 kan, ada yang megangin kepala, ada yang nyuciin sabun. Nah terus nanti ini ada sabun ya, nanti disabun ini seluruh badannya biar bersih. Sabun mah merata aja, nggak usah harus kanan kiri, pokoknya disabun. Kalau bisa sabunnya jangan sabun yang batang, sabun yang cair. Kalau yang batang kita agak susah gitu, jadi kasih sabun yang cair biar gampang dibersihin semuanya. Bersihin kayak orang dimandiin gitu ya, sampai ke kaki-kaki. Terus kan kadang-kadang orang meninggal ini kan banyak kekurangannya ya, misalnya di bagian perutnya, di bekas operasi-operasi sehingga kotorannya banyak, misalnya terkadang ada belatung-belatung atau darah-darah, misalnya bekas tabrakan seperti itu ya, ini darah ngucur nih misalnya gitu ya, atau misalnya bekas operasi, bekas ada kotoran-kotoran ini di perut nih, dibersihin dulu, misalnya ada belatungnya diangkatin dulu gitu ya. Terus kadang-kadang di kaki juga, misalnya dia ada penyakit gula gitu ya, sampai ada yang protol-protol jari-jarinya tuh dibersihin, dikotor. Jadi memang harus ini gitu. Makanya untuk orang yang memandikan tuh harus orang yang amanah, yang sudah diem gitu, jadi nggak perlu dikasih tahu ke orang lain kekurangan dari mayat tersebut. Udah dikasih sabun ya, sampo, terus dibersihin aja, dipakai selang itu pelan-pelan, tapi ya jangan sampai terlalu ngucur gitu. Jadi kalau bisa ada tahanan dari tangan, jadi jangan terlalu ngucur gini. Samponya dibersihin, terus sabunnya dibersihin semua, terusnya digeser ke sini, sabunin dulu semuanya. Terus udah disabunin kasih air lagi, terus di sini juga dikasih sabun, bersihin sampai ke kaki-kaki semua. Terasa sudah bersih itu ya, sudah dari sabun dan dari sampo sudah bersih. Nah kita mulai sekarang mau wudhu kan sampai 3 kali dari mulai tempat buat wudhunya.
dari mulai telinga dari sebelah kanan satu sampai ke kaki, telinga, hidung, mata, mulut juga nggak perlu harus dikorek-korek gitu mulutnya ya, enggak, kalau ini rapet kan. Kalau misalnya nggak sedikit nanti pakai kain diikat gitu ya, sini diikat gitu, terus pakai itu bersihin satu sebelah, sekarang sebelah kirinya dibersihin lagi, terus ini juga belakangnya dibersihin lagi, disemprot gitu ya, baru 1 kali sampai 3 kali, banjur lagi dari sini tempat-tempat wudhunya semua, kanan, kaki, terus yang kirinya juga sini semua, tangan, kaki, belakang juga disemprotin, terus nanti diginin lagi gitu. Makanya memang ada tim yang bagian musap-musap, ada yang bagian nahan badan gitu ya, terus ada yang bagian selang itu gitu. Jadi ada 3 orang, jadi nggak usah banyak-banyak. Sudah, ini yang kedua ya, ketiga lagi dikucur lagi sampai diyakini sudah suci gitu ya. Ini biasanya airnya kan karena posisinya begini, airnya kan dia turun, sudah suci, itu sudah selesai pemandian. Ini langsung, tadi kan ditutup terus ya, ini kan otomatis basah ya kain ya, ini diganti, kain ini diganti yang ini. Sebelum ini terakhir lupa air yang sudah dikasih kamper tadi, yang sudah dimasukin kamper tadi ya, air ini buat terakhirnya, ambil dimasukin sini supaya tidak nyinyit supaya tidak lengket nantinya. Biasanya kalau mayat kan cepat rusaknya gitu ya, sampai habis aja ini di sini, air semua di sini dihabisin aja. Jadi memang ada putih-putihnya bekas kampernya, nggak apa-apa. Udah selesai, airnya udah suci, dilapin dulu. Ini gunanya anduk, dilapin semua. Nah ya, sampai kering, langsung ditutup lagi, set. Nah ini udah selesai. Nanti tinggal ada timnya, biasa bapak-bapak semua yang bawain, ayo bawain ini mayatnya ke tempat ke bagian kafan. Ini taruh sini dulu ya, seolah-olah ini sudah selesai dulu sebentar. Ini masih di tempat ginian. Nah kita nyiapin, ini kan tinggal minyak wangi, peniti, tikar, kapas, sama kain. Kain itu biasanya ini ada 6 meter dikasih dari sananya, 6 meter panjang gitu ya. Ini sudah ibu gunting karena sudah biasa ya, panjang sekali 6 meter gitu, panjang. Nanti ujungnya ini digunting buat ini dulu, diambil 5 gini ya, 5 tali diambil. Terus nanti sisanya yang 6 meter disisain sedikit-sedikit ini nanti dibagi 3. Kenapa 6 meter? Karena sepertinya sudah diprediksi bahwa orang Indonesia itu kan tingginya itu tidak akan jauh dari paling maksimal 180 ya. Jadi kalau misalnya dikasih 2 meter gitu ya, dipotong ini 2 meter sudah cukup. Yang ujungnya nanti buat pojoknya, yang satu lagi buat pojoknya. Itu nanti yang dari 6 meter ini setelah dipotong 5 nanti dibagi 3 ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena memang untuk dihabisin aja ya. Ini caranya begini, disiapin dulu. Sebelumnya biasanya tikar dulu nih. Tikar disiapin dulu. Habis tikar disiapin, biasanya ini tikarnya kurang panjang ya Dek. Tikarnya kurang panjang biasanya ini. Ini ganti jadi tikar aja ya. Nah, ini tikar ceritanya ya. Terus ini disiapin 1 kira-kira buat kepala, ini 2 buat di bahu, 3 buat di perut, ini 4 buat ini tadi udah digunting-gunting ya, digunting 3 tadi ya. Terus 1 lagi nanti untuk di kaki.
baru kainnya. Kain ini 3. 1. Kalau 1 sepertinya kurang ya, karena orang Indonesia lumayan rada gede-gede gitu ya. Jadi 3 cukup. Pojok sini agak pojok nih, nanti di tengah taruhnya. Biasanya ada tim lagi setelah tim yang mayat sudah selesai. Ini di sini biasanya di bagian tim pengkafanan nih ada tim lagi gitu ya. Jadi yang tadi kan ibu-ibu yang tadi kan bajunya basah gitu kan semua, jadi harus berganti pakaian, jadi ganti tim lagi. Di sini sudah disiapkan seperti ini biasanya. Jadi pas lagi tim bagian mayat lagi mandiin mayat, di sini tim bagian mengkafani sudah menyiapkan seperti ini. Tikar dulu tadi, sesudah tikar langsung kayak nih tali, langsung ini dibagi 3 ya, kira-kira begini. Terus di sini udah siap, yang mandi ini udah siap. Ini nanti diangkat ini mayatnya sama tim. Biasanya bapak-bapak yang mangkat kan berat ya, berapa orang, 5 orang, 6 orang. Ini pas posisi tertutup kain tuh, diusahakan ditaruh gini ya tuh. Ini jangan dibuka dulu sebenarnya gitu, tetap aja ditutup gitu, tapi begini nanti posisinya ya deh ya tuh. Kekecilan ya bonekanya. Bonekanya kekecilan. Nah, bonekanya kekecilan. Nanti sesudah itu tinggal gini aja. Yang tadi awal pakai bismillah ya selalu ya. Ini pakai ini ceritanya mayat ini. Ini mayatnya ya ceritanya. Sesudah ini biasanya ini seolah-olah mayatnya. Contohin aja dulu deh. Kalau misalnya ada dia habis tabrakan atau apa gitu ya, ini kan disediain kapas nih untuk ngapasin hidungnya gitu ya. Terus misalnya mulutnya mengeluarkan cairan terus gitu, atau hidungnya gitu, atau telinganya, ini buat nyumpal-nyumpal gunanya. Bisa juga misalnya perutnya tuh mengeluarkan kotoran-kotoran, ini buat nyumpelin gitu. Ada versi lain yang karena perempuan jadi dipakein kerudung gitu ya, nggak apa-apa. Terus ada yang dipakein celana gitu. Nanti ngambilnya dari kain kafan ini semua. Dari ngambil kain kafan ini semua, ngambilnya tadi sebelum. Jadi ada yang kalau ibu sih begini aja gitu ya, jadi nggak usah pakai di BH-in, pakai celana, pakai kerudung kayak gini. Jadi ini fungsinya ini untuk menutupi misalnya bagian kemaluannya, misalnya mengeluarkan cairan aja. Terus misalnya bagian perutnya misalnya ngeluarin cairan aja, terus di mulut disumpal, hidung disumpal-sumpal kayak gitu. Ini tapi gimana fungsinya aja gitu ya. Misalnya ini banyak mengeluarkan darah lah, misalnya di sini ada darahnya bekas tabrakan, taruh di sini gitu ya. Ini seolah-olah jangan ini deh. Nih buat sini, buat perut. Kalau misalnya dia di sini misalnya berdarah-darah, banyakin di sini, misalnya di kepala habis jatuh tabrakan, kepalanya misalnya pecah gitu ya, taruh di sini. Nah, biasanya untuk mayat yang tabrakan itu kan suka darahnya suka banyak, jadi ada plastik, jadi sebelum tikar tuh harus masuk plastik dulu, jadi nanti biar tidak membasahi karpet masjid atau ubin gitu ya. Jadi ada plastik tambahan di bawah tikar tersebut gitu ya. Mudah-mudahan sih kita menemukan yang aman-aman aja. Terus ditutup ini kalau udah, ceritanya mayatnya ya, ini kepalanya. Nah, untuk kepala ini kalau perempuan ini rambutnya disisirin dulu ya. Sisirin di gelung 3 biasanya, kalau perempuan tuh di gelung 3. Posisi tangan tetap begini ya. Tuh, kaki kayak gitu. Ini udah lurus semua. Langsung aja ditutup. Tutup tadinya. Nah, ini buat kepala diikat. Ini buat di bahu, bukan di leher ya. Di bahu ini tuh naruhnya. Di bahu sini naruhnya. Bukan di leher, di bahu. Ini posisinya di bahu, bukan di leher. Ini di perut.
terus ini di dengkul, lutut, terus ini terakhir di bawah kaki. Nah, terus nanti ada kain lagi buat nutupin, tutup kainnya kepake. Ini nanti dianggap aja kain gitu ya, nanti buat nutupin begini. Atau enggak, tikernya ini fungsinya buat apa ini? Gini yang lupa ibu, ini kan ada minyak wangi ya deh, nih minyak wangi dibanyu-wangiin dulu, dibanyu-wangiin dulu sampai habis, karena minyak wanginya dikasihnya cuma kecil, warnanya hijau gitu tuh, sampai habis gitu ya, apa namanya, minyak apa itu tuh. Terusnya nanti tikar itu. Nah penitinya ini buat ngebuk nih. Nanti tikarnya itu dibuat ngegulung ini, set, gitu. Kan kalau tikar tuh butuh ini, makanya ini pakai peniti, nanti diikat pakai peniti, cekrak, cekrak, penitiin, cekrak, cekrak, cekrak. Di fungsinya peniti buat ngikat ini, di sini buat ngikat tikar. Jadi semua berfungsi ya. Nah udah kayak gini udah beres ini. Nanti tinggal diangkat ke masjid, gitu ya. Nanti di masjid itu kayak gini, dibawalah ke masjid sama orang-orang. Nah di dalam masjid nanti posisinya itu, ini kan kepala tadi ya, kepalanya harus di sebelah kanan. Ini anggap aja nih kepala ya, kepala ini ceritanya, kepalanya mana ya, ini. Nah terus gini aja deh, anggap aja ini kepalanya ya, ini kepalanya, misalnya ini kan kiblatnya ini sebelah ini, untuk menyolati imam. Nanti pada waktu ini imam ya ceritanya nih, ini imamnya aja deh, ini imamnya. Nah terus kalau laki-laki posisi ini kan kiblat di ibu ya, kalau laki-laki posisi imamnya di kepala, ini kepala ya. Kalau perempuan posisinya di perut. Kenapa di perut? Ada sejarahnya tuh, dulu waktu Nabi kenapa di perut perempuan ini, dia habis melahirkan terus darahnya ngucur-ngucur keluar ya, sehingga supaya tidak terlihat ini kekurangan dari perempuan ini, makanya Nabi posisinya ada di pusar gitu ya, perut, hampir mau ke dekat kemaluan seperti ini. Nabi di sini buat menutupi jamaah-jamaahnya yang sholat di sini bersaf-saf seperti itu. Kalau laki-laki di kepala seperti itu. Nah terus mulai sekarang posisi apa sekarang? Sholat ya. Sholat itu berarti berapa rakaat? 4 rakaat ya. Kalau ibu itu posisinya itu sholatnya itu pertama kan diawali oleh Allahu Akbar ya. Terus takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Terusnya setelah itu Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar lagi. Terus membaca shalawat. Terus yang takbir Allahu Akbar lagi. Takbir ketiga itu mendoakan Nabi ya, Allahumma firlahu gitu kan, warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu, dan seterusnya. Silakan nanti ditulis bisa sendiri sampai terakhir. Nanti Allahu Akbar terakhir. Kalau ibu langsung salam ke kanan, langsung ke kiri. Sudah selesai ya prosesi jenazah tersebut. Nanti dicatat praktek sholatnya itu. Terus setelah itu dibawa ke kuburan, ini dibawa, nanti kan dimasukin ke keranda gitu ya, nanti diangkat oleh banyak orang gitu, nanti dibawa ke kuburan. Nanti pas sampai di kuburan itu nanti biasanya diadani gitu, ada yang diadani, ada yang tidak gitu, berbagai versi ada gitu ya, berbagai versi. Terus nanti
pada waktu masuk ke di bawah itu nanti sudah disiapkan 3 biasanya dari sanak saudara, misalnya anaknya atau ustadznya gitu ya. Biasanya ustadznya sama anak-anaknya tuh 3 orang tuh masuk untuk menampung. Masuknya itu biasanya mayatnya kepala duluan masuk, nanti bagian menerima gitu ya, bagian menerima terus dimasukin ke, ini kan namanya ada yang namanya kuburan itu kan ada liang, ada lahat gitu ya. Yang liang begini ada lahatnya yang menjorok gitu ya. Pasti kalau kuburan kan nggak cuma lurus aja, liang ada lahatnya. Nanti setelah ini gini set, nanti biasanya dimasukin set kayak gitu, masukin ke situ. Ada berbagai versi, ada yang dibuka ininya, ada yang tidak, itu masing-masing mazhab gitu ya. Terus nanti kepalanya agak dimiringkan gitu mengenai tanah, atau tanahnya itu digumpal-gumpal di bagian pipi sebelah kanan biasanya. Terus nanti ada padung-padung gitu ya, ada padung-padung buat nutupi gitu, kayu-kayu menutupi lahatnya gitu ya. Setelah mayat masuk set, langsung ditutup sama padung-padung, baru ditutup dengan tanah seperti itu. Biasanya setelah selesai penguburan ini biasanya ada khutbah ya, ada untuk doa, untuk mendoakan. Nanti dicari sendiri khutbahnya, pas penguburan jenazah. Sepertinya prosesi jenazah sudah selesai gitu ya, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Nanti barangkali ada yang bertanya silakan. Tapi Anda kan Ibu tadi sudah lihat ya sekilas versi dari video yang teman-teman Zahwa atau Zahra yang men-share video tentang pemandian jenazah. Nanti silahkan mau versi yang mana yang dipakai. Kalau Ibu versi yang biasa Ibu laksanakan seperti ini gitu ya. Jadi memang kalau Ibu juga di masjid Ibu juga Ibu jadi tim mayat gitu ya, tim mayat perempuan. Jadi sudah sering melakukan prosesi kayak gini, dan ini yang dikerjakan oleh Ibu kayak gitu ya. Demikian prosesi pemandian prosesi jenazah Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.